Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 21 Batam akan memberikan informasi kepada kita semua bahwasanya yang pertama itu adalah tentang sejarah singkat SMA Negeri 21 Batam. SMA Negeri 21 Batam itu berdiri di tahun 2015 atas permintaan masyarakat Kabil kepada Wali Kota Batam waktu itu. Kemudian terrealisasilah sekitar tahun 2015 tersebut. Namun hampir sampai 3 tahun itu masih menumpang pada sekolah terdekat. Jadi di awal 2018 itulah kami pindah ke lokasi yang sekarang. Itu kira gambaran sejarah singkatnya. Dari sisi siswa, sekarang ini sudah 564 siswa, kemudian guru sudah 36 orang dengan tenaga pendidikan. Kemudian dari sisi sarana, insya Allah sudah lengkap. Dari laboratoriumnya, ada laboratorium komputer, multimedia, kemudian juga ada labor bahasa dan ruang kelas sebanyak 15 ruang. Kemudian juga dari sisi sarana lain, kebetulan kita kalau berbasis IT ya, kebetulan kita juga ada provider yang menumpang di tempat kita dalam hal penggunaan internet. Jadi juga mereka membantu kita dalam hal internet tersebut. Kemudian juga dalam program sekolah, sesuai dengan visi sekolah kami ini adalah SMART. SMART itu sebenarnya singkatan dari santun, mandiri, asri, religius, dan terdepan. Namun dari sisi kata SMART itu artinya kan adalah sekolah cerdas, smart school. Visinya seperti itu, mimpinya seperti itu. Mudah-mudahan ke depan itu bisa terwujud dari sisi dari sisi sarana, kemudian kelengkapan yang IT yang lain, kemudian juga dari hasil produk atau outcome dari siswanya nanti. Kebetulan kami juga sudah membuat program untuk anak-anak kelas 12 itu dalam hal untuk menentukan atau keterampilan abad 21-nya dapat, maka kami sudah membuat namanya adalah penugasan proyek dan juga rencananya portofolio digital, salah satu syarat untuk lulus dari SMA 21 Batam. Dan juga nanti ke depan ekstrakurikulernya juga rencananya akan mengadopsi STEM. STEM itu artinya nanti ekskul anak satunya adalah coding dan robotik. Ini ke depan seperti itu kami rencanakan. Kemudian juga dari sisi kurikulum, rencana ke depan itu adalah pembelajaran yang berbasis blended. Blended itu artinya pembelajaran antara online sama offline-nya itu bergantian dengan menggunakan IT yang berbasis IT. Kemudian juga dari sisi yang lain, kami sudah mencoba juga untuk mengembangkan website sekolah, kemudian juga menggunakan aplikasi e-belajar, kemudian juga kami juga sudah melaksanakan literasi selama pandemi ini dengan menggunakan perpustakaan digital yang berbasis site. Jadi semuanya nanti ujungnya pintu masuk dalam suatu informasi itu hanya menggunakan website sekolah. Nah itu kira-kira gambaran rencananya ke depan. Kemudian juga dalam hal kegiatan-kegiatan yang lain, misalnya pelatihan-pelatihan guru, siswa juga, tetap juga kita laksanakan untuk peningkatan kompetensi guru. Misalnya dalam pembuatan video pembelajaran, membuat blog guru, sehingga ke depannya visi Smart School tadi itu akan terwujud sesuai dengan harapan kita masing-masing ya, baik dari sisi siswanya, gurunya, orang tua, dan masyarakat di sekitar tempat sekolah ini berada. Mungkin itulah gambaran dari sekolah SMA Negeri 21 Batam yang disediakan dengan Smart School. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Pratiwi. Saya adalah guru kimia di SMA Negeri 21 Batam. Selama pandemi ini di sekolah kami menggunakan cukup banyak aplikasi pembelajaran. Pertama kami menggunakan Edmodo, kemudian kami menggunakan sambil Edmodo itu juga bisa menggunakan virtual meeting yaitu Zoom. Kemudian kami menggunakan Google Suite, di mana di situ juga guru-guru bisa membuat situs pembelajarannya sendiri. Kemudian di sana ada Google Meet, kemudian ada Google Classroom dan Google Docs. Banyak lagi aplikasi yang bisa digunakan guru untuk menilai siswa. Di sekolah kami juga ada gerakan literasi sekolah, di mana sebelum pembelajaran dimulai, peserta didik melakukan literasi.
Literasi ini bisa dengan peserta didik membaca buku novel atau buku cerpen, pokoknya buku apa saja di luar dari pembelajaran. Tidak hanya membaca novel secara langsung, siswa juga bisa membaca melalui perpustakaan digital yang dipunya oleh SMA Negeri 21 Batam. Selain sebagai guru kimia, saya juga menjabat sebagai kepala laboran, di mana labor SMA Negeri 21 Batam ini juga sudah melis gitu ya alat-alat dan bahan yang kami miliki di situs sekolah, sehingga apabila nanti pembelajaran tatap muka sudah berlangsung, peserta didik bisa mengetahui alat dan bahan apa saja sih yang dimiliki oleh sekolah. Selain itu, apabila peserta didik atau guru dari IPA gitu ya, fisika, kimia, biologi, apabila ingin menggunakan alat dan bahan, mereka bisa membuat list dulu. Jadi secara online bisa memesan dulu alat dan bahan apa saja yang ingin dipakai atau dibutuhkan. Setelah itu nanti saya akan menyiapkan alat dan bahan tersebut sebelum digunakan, dan mereka bisa mengecek kembali dan menulis daftar tamu penggunaan alat lab secara online juga. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alam, yang mana usia sekarang sudah 59 tahun. Dalam hal ini, dalam pelaksanaan untuk menghadapi anak-anak ya siswa-siswa di sekolah dapat berjalan dengan baik, walaupun berbagai tantangan yang harus kita hadapi pada saat-saat ini, seperti pengembangan media dan menggunakan aplikasi dalam belajar. Itu sangat bertantangan bagi saya, tetapi saya tidak merasa tidak bisa, dan saya harus bisa menggunakan daripada IT tersebut. Walaupun usia saya seperti ini, dan memang saya harus berusaha belajar bagaimana saya bisa menggunakan aplikasi yang digunakan untuk belajar. Dan saya juga harus berusaha semaksimal mungkin. Saya tidak mau kalah dengan yang muda-muda. Ya, tetap semangat, walaupun usia tua, tetapi keinginan, kemauan harus lebih mudah dibanding daripada adik-adik yang lain atau anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Suryani sebagai Wakaf Humas SMA 21 Batam. Saya selalu bekerja sama merger dengan beberapa stakeholder, diantaranya adalah Polri, BNN, Kesehatan, serta terutama adalah Dinas Pendidikan, dan sekaligus adalah Tagana yang sudah terwujud. Diantaranya yaitu adalah kita selalu menjaga hubungan kita dengan baik dalam bidang-bidang tertentu. Contohnya dalam kesehatan kita selalu melakukan vaksinasi dengan baik, dan program sekolah yaitu adalah di ekstrakurikuler dari PMR, dan beberapa tagana yaitu anak-anak selalu siaga dalam menjaga bencana atau sesuatu hal yang akan terjadi, dan keamanan yang akan dibantu oleh Polri. Demikian, semoga sekolah SMA 21 tetap maju dan mewujudkan visi misi dengan baik, dan setidaknya adalah terutama adalah bantuan masyarakat di sekitar SMA 21 Batam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bagian kurikulum, selalu mengajak teman para guru untuk berinovasi dalam pembelajaran supaya tidak tergilas oleh zaman, baik itu dalam pembelajaran maupun dalam teknik pembelajaran, dan juga dalam aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran. Kunci utama dalam pembelajaran adalah kenyamanan. Kenyamanan utama adalah kenyamanan para siswa. Karena dengan nyamannya dalam pembelajaran siswa, maka siswa akan betah dalam kelas kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku siswa sangat terbantu dengan adanya penyediaan WiFi sekolah. Kami tidak mengalami kendala dalam internet, misalnya yang orang mengalami nggak ada kuota, tapi sekolah kami memiliki akses internet yang mudah dijangkau seluruh bagian sekolah kami. Salah satu kegiatan yang pernah saya ikuti dari sekolah saya adalah menjadi bagian dari anggota penggiat Badan Narkotika Nasional, di mana di saat saya mengikuti pelatihan tersebut, saya mendapatkan banyak sekali wawasan dan ilmu yang bisa saya dapatkan. Contohnya adalah tentang bagaimana bahaya narkoba atau narkotika dan dampak-dampaknya yang
negatif kepada anak bangsa Indonesia yang bisa merusaknya. Meskipun sekolah saya adalah salah satu sekolah yang baru di Batam, kegiatan dalam ilmu teknologi itu tidak kalah jauh dari sekolah-sekolah yang sudah lama begitu. Contoh dalam penerapan teknologi, sekolah kami menyediakan berbagai macam aplikasi atau media pembelajaran dari online atau virtual. Contohnya ada e-belajar, di mana berisi tentang tugas-tugas, ada penugasan, ada materi, dan lain-lain. Ada juga menggunakan Edmodo, Google Suite, Classroom, bahkan ada juga menggunakan via chat atau grup WA. Ayo gabung bersamaku di SMA Negeri 21 Batam. Halo semuanya, saya Galih Setiadi, Ketua OSIS SMA Negeri 21 Batam. Menjadi Ketua OSIS merupakan hal yang cukup berat, banyak tantangan serta tanggung jawab yang harus dipikul. Sebenarnya tidak hanya OSIS, tetapi juga organisasi lain yang tentunya di SMA Negeri 21 Batam yang mengalami tantangan-tantangan tersebut. Apalagi situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan bagi kita untuk melaksanakan event-event yang ibaratnya adalah offline atau tatap muka. Banyak sekali event-event atau kegiatan yang seharusnya dilaksanakan dan sudah dijadikan program kerja bagi OSIS sendiri untuk dilaksanakan secara tatap muka, namun karena kondisi pandemi yang akhirnya membuat kami harus beradaptasi untuk berinovasi mengadakan event-event yang online ya teman-teman, secara online gitu. Jadi event-event yang sudah kami laksanakan secara online seperti MPLS yang waktu itu pertama kali dilaksanakan secara online, dan itu kami mencoba beradaptasi langsung. Jadi banyak tantangan dan banyak sekali problem atau masalah yang kami hadapi, tapi itu merupakan bentuk pengalaman kami yang akhirnya kami jadikan pengalaman, yang akhirnya kami jadikan pembelajaran bagi kami agar kami lebih baik ke depannya lagi. Nah, kemudian selain itu kami juga laksanakan event 17 Agustus kemarin ya, kemerdekaan Indonesia yang ke-76, dengan membuat video singkat atau film singkat atau story singkat yang divideokan secara seperti film gitu teman-teman, namun bukan film tapi hanya video seperti film gitulah istilahnya, dari setiap kelas yang nantinya di setiap kelas itu akan membuat cerita atau membuat cerita kemerdekaan gitu ya, dibalik kemerdekaan, tantangan-tantangan setelah kemerdekaan Indonesia. Selain itu juga ada video dari Hari Kartini, kemudian ada quiz atau Quizius atau Quiz Genius yang bisa kalian lihat di Instagram OSIS_Semandasa_. Di situ juga ada kita cari tahu mengenai yuk cari tahu gitu ya, judulnya yuk cari tahu mengenai hal-hal yang mungkin kita tidak, yang mungkin ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan gitu, misalnya 3 hal menarik tentang ini gitu. Mungkin itu saja event-event atau program yang baru dilaksanakan oleh OSIS SMA Negeri 21 Batam. Mungkin kedepannya akan banyak sekali event-event yang akan dilaksanakan. Mungkin itu saja. Terakhir dari saya, yaitu harapan saya kedepannya untuk SMA Negeri 21 Batam dan untuk adik-adik semua yang ingin bergabung nanti ke SMA Negeri 21 Batam, yaitu semoga SMA Negeri 21 Batam lebih baik lagi ke depannya, terutama terkait organisasinya, kemudian terkait bagaimana sistem pembelajarannya. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.